Pemirsa, sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam menjaga kebersihan lingkungan, personel Polda Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih sampah di kawasan Penggaraman Talise, Kota Palu. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan ruang publik yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Berikut Brigpol Siti Nurfika melaporkan untuk Anda. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Siti Nurfika melaporkan bahwa Polda Sulawesi Tengah pada hari Selasa 10 Februari 2026 melaksanakan rangkaian kegiatan aksi bersih tempat wisata yang bertempat di Penggaraman Pantai Talise, Kota Palu. Diawali dengan apel kesiapan, kegiatan ini dipimpin oleh Kabak Op Polresta Palu, Kompol Idewa Gede Meiriawan, SIK, serta dihadiri Kasubag Pakta Kerma Bakrema, Biro Op Polda Sulawesi Tengah, Kasubag Pulah Jianta Bagdal Op Proop Polda Sulawesi Tengah, Subag Pulah Jianta Bagdal Op Proop Polda Sulawesi Tengah, dan Lurah Talise Muhammad Iqbal SHMH. Adapun personel Polda Sulawesi Tengah yang melaksanakan kegiatan ini diantaranya Biro Op Polda Sulawesi Tengah, Ditsamapta, Ditpol Airut, Satbrimob, personel Polresta Palu, dan pegawai Kelurahan Talise, Kota Palu. Personel Polda Sulawesi Tengah yang tergabung dari sejumlah satuan kerja melaksanakan korvei atau aksi pembersihan sampah di area Penggaraman Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Selasa 10 Februari 2026. Kegiatan bersih-bersih ini menyasar kawasan Penggaraman yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat, baik untuk berolahraga, rekreasi maupun kegiatan ekonomi, sehingga perlu dijaga kebersihan dan kenyamanannya. Sejumlah personel tampak bahu-membahu mengangkat dan mengumpulkan sampah yang berserak di sepanjang area Penggaraman sebagai upaya menata lingkungan agar tetap bersih dan asri. Aksi bersih-bersih sampah ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan personel Polda Sulteng dalam kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus komitmen untuk hadir dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Polda Sulteng mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Palu, agar turut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta memanfaatkan tempat sampah yang telah disediakan. Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, sehingga kawasan Penggaraman Talise tetap bersih, indah, dan nyaman untuk digunakan masyarakat. Dari Mako Polda Sulawesi Tengah, saya Brigpol Siti Nurfika melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan sampah, pemerintah Provinsi Banten bersama Polda Banten dan Korem 604 Maulana Yusuf serta insan pers melaksanakan gerakan Indonesia Asri. Kegiatan ini digelar di kawasan KP3B Provinsi Banten sebagai wujud komitmen bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah. Berikut informasinya untuk Anda. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait penanganan sampah secara serius dan berkelanjutan, pemerintah Provinsi Banten bersama Polda Banten, Korem 604 Maulana Yusuf, serta insan pers melaksanakan gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah di KP3B Provinsi Banten pada Minggu 8 Februari 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, dan Rem 604 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh pers. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan, gerakan Indonesia Asri merupakan komitmen bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menangani sampah secara serius dan berkelanjutan. Irjen Pol Hengki menjelaskan, gerakan gotong royong bersih-bersih lingkungan ini menjadi simbol kuat sinergisitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung gerakan nasional Indonesia Asri. Di tempat yang sama, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi pada Polda Banten yang telah memulai gerakan ini sejak beberapa hari lalu.
dan hari ini dilaksanakan secara serentak di Kota Serang dengan melibatkan OPD provinsi serta siswa SD hingga SMA. Gubernur Banten menegaskan, setiap OPD bertanggung jawab pada ruas jalan yang telah ditentukan dengan melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk komitmen memerangi sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman. Melalui gerakan Indonesia Asri ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mendukung kebijakan nasional penanganan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mempererat sinergisitas lintas sektor guna mewujudkan Banten yang aman, sehat, resik, dan indah, serta masyarakat yang sejahtera. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan Indonesia bersih dari sampah, Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaksanakan aksi bersih sampah laut di kawasan pantai Teluk Penyu. Kegiatan ini merupakan implementasi program ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaksanakan aksi bersih sampah laut di kawasan pantai Teluk Penyu, Minggu 8 Februari 2026. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan Indonesia bersih dari sampah. Kegiatan ini merupakan implementasi program ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang bertujuan menjaga kebersihan destinasi wisata serta meningkatkan kualitas lingkungan pesisir di wilayah Cilacap. Aksi bersih pantai ini melibatkan personel Polresta Cilacap bersama Bayangkari yang secara gotong royong membersihkan sampah di sepanjang pesisir pantai Teluk Penyu. Sampah yang ditemukan di sepanjang pantai dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kantong plastik dan selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah yang telah disediakan sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi langsung kepada pengunjung pantai agar disiplin menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan demi menciptakan lingkungan wisata yang nyaman dan sehat. Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adibuwono menegaskan, upaya menjaga kebersihan lingkungan membutuhkan peran aktif seluruh elemen. Oleh karena itu, Polresta Cilacap terus mendorong masyarakat untuk memberikan contoh nyata seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan ruang publik. Dalam aksi bersih-bersih ini, Kapolresta Cilacap juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan keteladanan dengan mengajak seluruh personel untuk ikhlas mengambil sampah, mengumpulkannya, dan membuang ke tempat pembuangan sampah serta memberikan contoh kepada masyarakat. Melalui aksi bersih pantai ini, Polresta Cilacap menegaskan komitmen untuk mewujudkan lingkungan pantai yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan demi masa depan lingkungan yang lebih baik. Dari Humas Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka mendukung program ASRI pemerintah, Polres Pulau Morotai, Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan pembersihan tempat ibadah dan markas komando Polres. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi, dan indah, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Berikut Brigpol Dewi melaporkan untuk Anda. Dukung program Indonesia Asri, personil Polres Pulau Morotai melaksanakan pembersihan di tempat ibadah dan Mako Polres. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Pulau Morotai, Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan pembersihan tempat ibadah dan markas komando Polres Pulau Morotai dalam rangka mendukung program ASRI pemerintah sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi, dan indah. Kegiatan pembersihan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Polres Pulau Morotai dengan membersihkan area dalam dan luar bangunan, termasuk halaman, selasar, dan fasilitas pendukung lainnya. Pembersihan dilakukan di lingkungan Mako Polres serta di sejumlah tempat ibadah yang digunakan oleh masyarakat agar tercipta suasana yang nyaman dan sehat baik bagi personel maupun warga sekitar. Melalui kegiatan ini, Polres Pulau Morotai menunjukkan komitmen dalam mendukung program pemerintah, sekaligus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan. Kegiatan pembersihan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap fasilitas umum, khususnya tempat ibadah, sebagai sarana pelayanan dan aktivitas keagamaan masyarakat.
Dengan lingkungan yang bersih dan tertata, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, serta memberikan kenyamanan bagi seluruh pihak yang beraktivitas di Mako maupun tempat ibadah. Polres Pulau Morotai mengimbau masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan serta merawat fasilitas umum dan tempat ibadah agar tercipta suasana yang asri, sehat, dan kondusif di wilayah Pulau Morotai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brikpol Dewi melaporkan untuk Polari TV. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas pada sore hari ini di beberapa ruas jalan melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke Semanggi terpantau ramai lancar, walaupun sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan imbas antrian kendaraan yang akan menuju ke kawasan Tebet atau Manggarai. Dan bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Tebet atau Manggarai, setelah antrian traffic light, kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke kawasan Kuningan ataupun yang akan menuju ke kawasan Tebet pada sore hari ini juga terpantau ramai. Sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan. Terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan kondisi jalan yang licin pasca hujan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini terpantau lancar dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke Jalan Letjen S. Parman. Begitupun pada tol dalam kota Jakarta, lalu lintas dari arah Pluit yang akan menuju ke Tomang terpantau lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Tomang yang akan menuju ke Pluit, sore hari ini lalu lintas di tol dalam kota terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Namun berbeda pemirsa, lalu lintas dari Jalan Letjen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Saat ini kita lihat bersama bahwa sedang terjadi antrian panjang kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang ketiga, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas pada sore hari di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat terpantau cukup ramai, baik dari arah Puncak yang akan menuju ke Jakarta atau Ciawi, begitupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Puncak. Saat ini lalu lintas terpantau cukup ramai. Terjadi sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi yang berhenti di bahu jalan. Kemudian juga perlambatan kecepatan kendaraan terjadi dikarenakan adanya kendaraan yang keluar masuk dari rumah toko yang terletak di kawasan Pospol Cisarua, Bogor ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, antisipasi akan aktivitas masyarakat yang menyeberang jalan dan selalu jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke Jakarta saat ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Tegal atau Semarang, sore hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Setelah antrian traffic light, kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Sore hari ini juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu roda 2 dan juga roda 4. Walaupun sesekali kita lihat adanya kendaraan besar yang melintas, namun lalu lintas pada sore hari ini masih kondusif lancar. Antisipasi juga akan kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini, mengingat di kawasan ini terdapat aktivitas masyarakat yang berupa pasar. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, juga antisipasi akan kondisi jalan yang licin karena saat ini sedang terjadi hujan.
Dan selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat mengikuti media sosial kami di ntmc.korlantas Polri. Dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas, antisipasi juga akan cuaca yang tidak menentu. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan Anda menggunakan jas hujan yang bukan berjenis ponco. Dan bagi Anda pengendara roda 4, pastikan wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Demikian saya Brigadir Putu Funky melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.